Ayah saya. Bagi saya dia adalah penghancur hidup saya. Setiap hari saya berharap dia mati. Seringkali saya berpikir untuk bunuh diri, tapi kemudian saya selalu berpikir ulang, kalau aku mati tidak akan ada yang peduli, harusnya dia yang mati sehingga semua orang bisa bahagia. Kenapa saya bisa benci banget dengan ayah saya? Cerita ini bisa panjang. Saya perempuan sekarang usia 23 tahun, saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saat usia 5 tahun saya ditonjok oleh ayah saya di pipi, karena saya tidak hafal doa iftitah sholat. Iya, saya diajarkan doa sholat dan usia segitu saya tidak hafal dan dia menonjok saya. Setiap hari sewaktu SD saya dan kedua abang saya dikunci di kamar bersama dia, untuk ngaji bersama. Bila ada salah pelafalan dia akan memukul kita dengan pedang kayu. Pernah saya salah lafal dan dia memukul meja hingga Al-Qurannya sobek dan mejanya patah. Pernah di saat kelas 3 SD saya memakai jilbab bergo untuk ke rumah nenek, dia menarik-narik jilbab saya. Dia bilang bahwa harus di bawah dada, dan dia mengancam saya akan menyeburkan kita semua satu mobil ke kali. Cara jalan saya dikomentari, jangan seperti Jablay katanya. Cara berpakaian saya dikomentari juga. Dia tidak suka jika saya berpakaian bagus, bahkan saya tidak boleh wangi. Saya suka menggigit-gigit bibir saya karena kering dan dia marah, katanya saya menggoda laki-laki. Istri dan anak-anaknya diisolasi. Tidak boleh punya teman karena bullshit katanya. Tidak boleh bergaul. Sejak kecil selalu dikasih bimbingan belajar full hingga malam Senin sampai Minggu, dengan alasan, agar gak kepikiran untuk main. Hingga saya dewasa seperti ini saya selalu berbohong bila saya ingin main. Saya selalu alasan lagi ada tugas atau sedang kerja. Kalau tidak bohong saya tidak akan pernah keluar sebentar saja dari rumah ini. Dia selalu melarang main dan hanya boleh di rumah dan belajar saja. Belajar gak ada habisnya, sampai kuping berdarah pun tetap belajar. Dia seperti itu bukan karena sangat pintar, tapi dia tidak ingin lihat anaknya main. Jika nenek saya, dari ibu, datang berkunjung ke rumah, dia marah dan tidak suka dan meminta ibu saya untuk mengusirnya. Dia bukan orang kekurangan, orang luar melihat dia sebagai pria sukses. Iya, dia sukses menjaga image dan gengsinya. Tapi, dia sangat-sangat pelit untuk istri dan anaknya. Saya dikuliahkan di Trisakti, untuk gengsinya, tapi saya hanya dikasih HP bekas yang layar masih kuning hitam tanpa kamera dan lain-lain. Alasannya, teman kamu HP bagus juga uang ortu bukan uang sendiri. Tidak hanya elektronik tapi segala kebutuhan, selalu terasa kurang tapi melihat dia selalu mewah sendirian. Ibu saya dinafkahi sangat-sangat terbatas bahkan untuk makan saja sering kurang hingga ibu saya harus pinjam. Untuk menjaga gengsinya saya dan kedua abang saya selalu disetir dalam hal kecil hingga karir bahkan perjodohan. Ayah saya merasa bahwa dia pemegang kuasa tertinggi sebagai bapak, kepala rumah tangga, dan pemilik uang. Abang pertama saya terdiagnosis depresi berat dengan gejala psikotik. Abang saya sejak kecil adalah anak yang alim dan penurut. Saking penurutnya abang saya tidak bisa melawan ayah saya, sehingga dia menyakiti dirinya sendiri. Suatu waktu ayah saya sedang dirawat di RS, kemudian abang pertama saya ambil wudhu di kamar mandi. Keluar kamar mandi bajunya basah semua, ayah saya marah-marah dan memaki-maki. Katanya lebay banget, wudhu sampai basah semua dasar berlebihan di depan semua saudara yang sedang berkunjung. Padahal abang saya kesemprot showernya. Ayah saya berekspektasi sangat tinggi terhadap anak-anaknya dan abang pertama saya selalu dicap gagal. Bertahun-tahun abang pertama saya menahan hingga sekarang usia 26 tahun. Dia terjebak dalam dirinya dan masa lalu. Hingga tahun lalu abang pertama saya sering menyakiti diri. Sejak abang saya didiagnosis ayah saya selalu bilang, kalau gak durhaka gak akan gila, obatnya taubat ke orang tua. Abang kedua saya, tahun 2019 ketahuan pacaran dan ditonjok 2 kali di depan kampusnya dan dilihat banyak orang. Pacarnya ditarik dan dikatai pelacur. Sejak itu abang saya tidak pernah kembali ke rumah. Setelah 1 tahun kejadian itu abang kedua saya menikah dengan pacarnya tapi yang datang hanya saya dan abang saya yang pertama.
tanpa orang tua saya. Saya tinggal di komplek yang mayoritas non-muslim sehingga banyak anjing peliharaan. Tetangga depan rumah saya sudah kakek dan nenek memiliki anjing peliharaan yang suka menggonggong. Tiap anjing itu menggonggong ayah saya akan melempar gelas bahkan vas bunga ke rumah kakek nenek itu. Awal Januari tahun 2020, saya balikan dengan mantan SMA saya, 5 tahun lost kontak. Mantan saya ini yang paling mengerti buruknya ayah saya. Ibu saya awalnya sangat mendukung saya dan pacar saya untuk menikah. Hingga akhirnya bulan September kemarin saya bilang bahwa saya ingin menikah dengan lelaki ini. Ayah saya mengamuk sejadi-jadinya. Ayah saya marah pada ibu saya, menuduh bahwa ibu saya yang menjodohkan saya dengan lelaki gak jelas. Dia mengancam tidak akan memberi nafkah lagi kalau saya masih berhubungan dan ibu saya dibilang durhaka kepada suami. Ibu saya ketakutan dan akhirnya mengkhianati saya. Bahkan ibu saya yang sekarang memaksa saya untuk menjauh dari pacar saya. Dan ibu saya mencari-cari jodoh lain untuk saya agar saya tidak bersama pacar saya. Hingga saat ini saya dan pacar saya mencari cara untuk menikah tanpa ayah saya. Sedari kecil saya selalu bilang pada ibu saya untuk cerai. Namun ibu saya bilang tidak cerai demi anak-anak karena anak butuh ayah. Sudah saya beri penjelasan bahwa kami tidak butuh ayah seperti itu. Karena masih ada 2 adik saya yang kecil yang harus saya lindungi agar tidak bernasib sama dengan kakak-kakaknya. Namun ibu saya tetap memilih tidak cerai dan menjadi babu abadi ayah saya. Di usia saya yang sekarang ini saya merasa bahwa kesalahan ada di kedua orang tua saya. Ayah saya yang mendominasi dan toksik. Ibu saya yang tidak berdaya dan tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Karena keduanya lah 5 anaknya bernasib seperti sekarang. Tidak bisa hanya menyalahkan satu orang saja. Karena bagaimanapun anak adalah hasil kedua orang tua. Saya selalu berpikir kenapa hidup saya sangat berat dan kapan saya bisa memulai hidup saya. Ya sudah, saya jalani saja. Saya sudah kerja tapi belum dapat gaji. Dengan gaji pertama itu saya akan keluar dari rumah mulai kos dan membiayai hidup saya sendiri. Mohon doanya teman-teman. Terima kasih.